Pak Rumadi, jadi bagaimana untuk memastikan supaya aturan ini tidak kemudian terpleset jadi tindakan yang diskriminatif? Ya, masukan Mas Habib tadi saya kira bagus ya untuk supaya tidak eksesif hal-hal yang tidak perlu kemudian menjadi menjadi persoalan gitu. Tapi yang ingin saya pastikan adalah bahwa aturan-aturan seperti ini itu ada standarnya ya. Jadi tidak akan hanya mengamati orang dari segi pakaian misalnya atau peci misalnya, tapi simbol-simbol yang memang secara jelas misalnya menggunakan bendera dan lain sebagainya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang pasti akan dilakukan pemerintah di dalam melanjutkan surat edaran ini. Yang pertama di samping soal pembinaan kepegawaian. Jadi pembinaan kepegawaian ke depan, apalagi sekarang ini pemerintah melalui RPJMN sudah punya program prioritas namanya moderasi beragama. Jadi bagaimana memastikan moderasi beragama yang di dalamnya itu menyangkut soal komitmen bernegara, memperkuat toleransi, anti radikalisme dan lain sebagainya, itu juga menjadi bagian integral dari proses pembinaan dan pengawasan kepegawaian. Oke. Termasuk misalnya nanti di dalam rekrutmen ASN harus diciptakan sebuah mekanisme di mana saringan untuk merekrut aparatur sipil negara itu harus bisa mendeteksi apakah orang-orang ini punya potensi untuk menjadi radikal atau tidak, sehingga kalau misalnya dia terpaksa atau masuk menjadi bagian dari ASN, pembina kepegawaian itu punya langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membina aparatur negara yang misalnya dia rentan terpapar radikalisme dan lain sebagainya. Oke. Mas Ridwan, tadi Anda sudah menyampaikan bahwa tidak bisa dilihat hanya dari luarnya saja. Karena kalau memang ada kelompok radikal yang mau masuk, menyusup di lingkungan ASN, pasti juga akan membaur begitu kan, pakaiannya atau apapun atributnya begitu. Tapi kalau menurut Anda, kita satu langkah ke depan deh. Bagaimana sih bentuk ancaman keamanan dari kelompok radikal atau upaya mereka masuk ke dalam lingkungan pemerintahan di masa depan? Kira-kira akan seperti apa? Ya, Sofi, jangan lupa bahwa birokrasi itu dia akan jalan terus walaupun pemerintahan berganti ya. Presiden Jokowi 2024 beliau sudah bukan lagi presiden, tetapi birokrasi akan terus menjadi birokrat. Ya. ASN akan terus menjadi ASN. Dan itulah yang kemudian menjadi strategi dari kelompok-kelompok radikal itu. Jadi mereka mencoba merekrut ASN kalau bisa pada jabatan yang paling muda. Sehingga begitu dia masuk ke dalam, dia bisa menyusup pelan-pelan sampai pada satu titik dia mempunyai jabatan yang signifikan, yang strategis. Eselon 2 atau eselon 1. Tidak peduli siapapun presidennya. Jadi artinya saya berpesan juga kepada teman-teman di birokrasi, di kepemerintahan, supaya kemudian mempersiapkan benar. Karena ini kan kita tinggal 4 tahun ya, ini 2021, tinggal ya 4 tahun lah ya, kira-kira begitu. Maka nanti setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden, sistemnya harus sudah dibangun gitu. Karena yang kita hadapi adalah sebuah penyusupan ke dalam birokrasi yang sudah dilakukan bahkan sejak 1989. Sudah sejak Orde Baru. Oke, ini harus diwaspadai oleh semua orang. Terima kasih Pak Rumadi, terima kasih Bung Ridwan sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus.